Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di SC Channel. Kali ini kita akan bahas tentang persiapan tes masuk UTBK. SNBT. SNBT ini singkatan dari Seleksi Nasional Berbasis Tes ya, tahun 2024. Kita akan bahas tentang pengetahuan kuantitatif dan penalaran bagian yang kelima. Di SC Channel materi tentang ini SNBT, UTBK ini sudah sangat banyak ya. Ada 140 konten lebih ya tentang persiapan SNBT ini saja ya. Nah, bisa diikuti SC Channel ini untuk membantu persiapan kalian untuk ikut SNBT UTBK tahun 2024. Oke. Eh, Sebelum saya lanjutkan, ini ada sebuah kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan, bahwa jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kamu menolong tetanggamu misalnya, minimal kamu akan mendapatkan ucapan terima kasih. Bahkan bisa meningkat dapatnya, yaitu apa? Didoakan yang baik-baik agar kamu sukses. Nah, itu salah satu contoh kalau kita berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan kembali pada diri kita sendiri. Misalnya kita belajar keras ya, belajar keras itu kan perbuatan baik. Maka nanti hasilnya pun akan kembali kepada kita sendiri. Berupa apa misalnya itu? Ya, bisa diterima di perguruan tinggi negeri, lalu kuliah di situ, lalu lulus, setelah itu bisa bekerja di tempat yang baik. Jadi semua perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Oke ya, yuk terus berbuat baik. Baik untuk diri sendiri ataupun kepada orang lain. Kepada orang lain. Nah, sekarang saya akan bahas ini soal nomor satu. Ini saya ambil dari UTBK. Ini UTBK ini, tahun 2023 ya. Terus, nah ini soalnya. Perhatikan barisan bilangan real ini. 2, A, 8, dan seterusnya. Ini barisan bilangan ya. Kalau di SMA, barisan bilangan itu ada 2 ya. Yaitu barisan aritmatik dan barisan geometri. Pertanyaannya, apakah 16 merupakan salah satu barisan ini? Apakah di sini loh ada 16 maksudnya? Putuskan, apakah pernyataan 1 dan 2 berikut ini cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kalau ada soal kayak gini, pernyataan 1 kita kerjakan dulu. Kalau ternyata bisa menjawab ini 16 merupakan salah satu barisan tersebut, maka berarti pernyataan 1 cukup. Kalau nggak bisa, berarti pernyataan 2 dicoba. Kalau bisa, berarti pernyataan 2 cukup. Kalau 2 ternyata nggak cukup, berarti 1 dan 2 dijadikan 1 ya. Nanti kalau ini ternyata bisa, berarti apa? Pernyataan 1 dan 2 itu secara bersama-sama itu cukup. Gitu. Jangan kejebak dengan ini ya. Banyak siswa yang keliru mengartikan ini. Ini kalimatnya ini. Apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Nah ini kita jawab ini. Berarti jawabannya apa? 16 itu adalah salah satu suku barisan, itu berarti bisa menjawab. Yaitu salah satu suku barisan. Atau apa? 16 ini bukan salah satu suku barisan. Kita menyimpulkannya begitu. 16 bukan merupakan salah satu suku barisan. Berarti kita juga bisa menjawab. Pokoknya kita bisa menjawab. Baik 16 itu anggota maupun bukan. Itu maksudnya. Paham ya? Jangan keliru 16 itu harus anggotanya ini. Enggak. Bisa anggota, bisa iya. Pokoknya kita bisa memutuskan. Apa pernyataan ini? Ini barisan tersebut adalah barisan aritmatik. Nanti ini kita coba. Ini kita anggap sebagai barisan aritmatik. Kalau ternyata bisa menjawab, berarti pernyataan 1 cukup. Lalu ini 2. Kita coba 2 ini. Barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Ya. Kalau ternyata bisa jawab, berarti jawaban 2 sendirian itu cukup. Dan seterusnya. Ya. Nanti jawaban yang disiapkan seperti ini. Lanjutan contoh 1. Ya. Jawabannya disiapkan.
Jawab A jika ini pernyataan satu saja cukup untuk menjawab, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. B seperti ini, dibaca sendiri ya ini ya. C juga begitu, D juga begitu, E juga begitu. Yang ini, kalau ada soal kayak gini ya, pernyataan satu dan dua itu, jawabannya selalu sama ini ya. Jadi setiap soal jawabannya ya begini ini gitu ya. Berarti ini boleh agak dihafal gitu ya. Jadi A itu begini, B itu begini, gitu, dan seterusnya. Kita lihat pembahasannya ya. Barisan bilangan real tadi ini ya, di soal ya. Saya tulis lagi nih. Lalu pernyataan satu ini. Pernyataan satu tadi. Barisan tersebut adalah barisan aritmatik. Kamu masih ingat nggak barisan aritmatik itu apa? Yaitu barisan yang beda antara dua suku berurutan selalu tetap. Berarti A kurangi 2 sama dengan 8 kurangi A. Nah ini. Nah inilah. A kurangi 2 ini. A kurangi 2 sama dengan 8 kurangi A ini. Min A dipindah ke sana menjadi 2A. Min 2 pindah ke sana menjadi plus 2. Kita lihat. Nah ini. Min A ke sana jadi 2A ya. A tambah A kan 2A. Min 2 pindah ke sana jadi plus 2 tambah 8, 10. Semuanya dibagi 2. 2A bagi 2 hasilnya A. 10 bagi 2 hasilnya 5. Paham ini ya? Jadi kalau pernyataan satu ini kita pakai, barisan tersebut adalah barisan aritmatik, A ini kita isi 5 ya. Berarti barisannya menjadi ini. 2, A-nya ini diganti 5, itu 5. 5 kurangi 2 berapa? 3. Berarti ini bedanya 3 terus. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 3, 11. Tambah 3, 14. Tambah 3, 17. Apakah ada 16 di sini? Enggak ada. Berarti apa? Berarti 16 bukan. 16 bukan salah satu suku barisan. Artinya apa? Kita bisa menjawab. Yaitu apa? 16 bukan. Gitu. Bisa menjawab. Nah inilah. Kita lihat pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi cukup ya. Walaupun bukan salah satu anggota, tapi pernyataannya cukup untuk menjawab. Jawabannya apa ini? 16 bukan salah satu suku barisan. Oke ya. Terus berikutnya kita lihat pernyataan dua. Barisan tersebut pernyataan dua. Barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Jadi ini tidak dinyatakan apakah barisan aritmatik atau barisan geometri. Berarti ada dua kemungkinan. Pokoknya harus positif. Kemungkinannya adalah barisan aritmatik. Tadi itu sudah ya. Kalau barisan aritmatik adalah 2, 5, 8, 11, 14, 17. 16 bukan salah satu suku barisan. Bisa menjawab. Gitu. Tapi kalau barisan geometri, A-nya harus diganti 4. Kenapa? Ini kalau dihitung gini, 4 bagi 2 berapa? 2. 8 bagi 4, 2. Nah itulah. Jadi kalau barisan aritmatik, ini kita isi 4. Seharusnya plus minus 4 bisa ini. Tapi karena diminta ini, barisan bilangan positif, maka dipakai 4. Ya. Oke ya, bisa ya. Terus ini kali 2, 16. Kali 2, 32. Kali 2, 64. Nah ini 16 salah satu suku barisan. Jadi bisa, kalau barisan aritmatik bukan salah satu suku, kalau barisan geometri 16 bukan salah satu suku. Berarti bisa ini, bisa itu. Berarti apa? Pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab ini. Kenapa? Karena satunya bukan, satunya iya. Gitu ya. Gitu loh. Jadi ini agak rumit titik ini ya, hati-hati. Pernyataan dua saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti jadi, nah ini tadi pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan dua saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Itu di antara opsi A, B, C, D, E itu adalah jawaban A. Paham ya? Jadi ini harus betul-betul dilatih nih ya, cara menjawabnya ini. Jangan sampai keliru cara menjawabnya. Dilatih, ikuti terus ASC Channel ya, ASC Channel. Belajar matematika mudah menggunakan nalar ya. Menggunakan nalar, menggunakan logika. Oke, untuk persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri, SNBT, UTBK, jadikan ASC Channel sebagai teman belajar kalian. Oke.
Sekarang kita lihat contoh kedua, ini UTBK ini ya, kurang T-nya. Tahun 2023 juga. Soalnya ini, barisan 4P20 merupakan barisan aritmatik. Jadi sudah diberitahu ini, barisan aritmatik. Berdasarkan informasi di atas, dari 4 pernyataan berikut ada berapa yang bernilai benar. Nah ini, satu ini apakah benar atau salah. Setiap suku barisan positif. Dua ini apakah benar atau salah. Tiga ini apakah benar atau salah. Empat ini benar atau salah. Nanti kamu jawab ada berapa di antara 1 sampai 4 ini yang benar. Kalau cuma satu berarti cuma satu. Apa jawaban yang disiapkan? Coba kita lihat. Nah ini A, tidak ada yang benar berarti. Kalau ini salah semua, jawab A. Kalau 1 sampai 4 ini cuma benar satu, jawab B. Kalau 1 sampai 4 ini cuma benar dua, berarti jawab C. Kalau benar tiga, jawab D. Kalau benar semuanya, jawab E. Paham ya? Coba kita cek satu persatu. Pembahasan tadi soalnya ini. 4P20. Lalu beda antara dua suku berurutan, seperti nomor 1 tadi, kalau barisan aritmatik, suku kedua dikurangi suku pertama, ini suku kedua dikurangi suku pertama, ini sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. 20 kurangi P. Paham ya? Min P pindah ke sana jadi plus P tambah P adalah 2P ini. Min 4 pindah ke kanan jadi plus 4 tambah 20, 24. Semuanya dibagi 2, 2P bagi 2 itu P, 24 bagi 2, 12. Jadi P-nya sudah ketemu 12. Maka barisan ini menjadi apa? Kita lihat 4, 12, ini 12 dari sini. Seret ganti itu ya. 20 ini tetap. 28 dari mana ini? 12 kurangi 4 berapa? 8. 20 kurangi 12, 8. Berarti ini tambah 8. 20 tambah 8, 28. Tambah 8, 36. Dan seterusnya tambah 8 terus ya. Terus setiap suku barisan itu positif. Berarti pernyataan satu ini benar. Ini pernyataan satu tadi di soal. Setiap suku barisan positif. Benar. Ini positif semua ya. Positif semua. Jadi sudah ada satu yang benar, yaitu pernyataan satu. Terus berikutnya. Yang kedua, jumlah setiap dua suku barisan habis dibagi 8. Ini benar menurut ini. Menurut saya benar tadi ya. Kita buktikan kenapa kok benar. Barisan aritmatikanya tadi kan ini. 4, 12, 20, 28, 36. Jumlah setiap dua suku. Ini 4 tambah 12. Ini 4 tambah 12. 12 tambah 20. Ini 12 tambah 20 ini. 20 tambah 28 ini. 28 tambah 36 ini ya. 28 tambah 36. Jadi setiap dua suku dijumlah. Dua suku dijumlah. Dua suku dijumlah. Hasilnya mana tadi? Ini 4 tambah 12, 16. 12 tambah 20, 32. 20 tambah 28, 48. 28 tambah 36, 64. Paham ya? Dan seterusnya. Apakah ini habis dibagi 8? Ini. Habis dibagi 8. Iya, 16 bagi 8 kan 2. 32 bagi 8, 4. 48 bagi 8, berapa? 6 ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Benar berarti. Jumlah setiap dua suku barisan habis dibagi 2. Habis dibagi 8. Benar. Ini buktinya. Ya. Maka pernyataan 2 itu benar ya. Pernyataan 2 benar. Berarti sudah ada berapa tadi yang benar? 2 ya. Yang 1 dan 2. 3, 100 bukan suku barisan. Salah. Kita buktikan apakah salah. Barisan aritmatikanya tadi kan ini. Berarti suku pertamanya ini 4. Ini suku pertama. A itu suku pertama ya. 4. 12 kurangi 4 berapa? 8. Berarti bedanya 8 ini. Ini 20 kurangi 12 juga 8. Bedanya sama. Ya 8. Terus kita coba pakai rumus ini. Suku ke N, UN sama dengan A ditambah N-1 beda. Ini rumus ya. UN-nya coba kamu ganti 100. A-nya ini 4, B-nya 8. Kalau N itu bilang bulat, berarti apa? 100 itu anggotanya barisan ini. Kalau N itu kamu dapatkan pecahan atau desimal, maka 100 bukan anggotanya ini. Ini dikatakan bukan. Berarti ini harus dapat apa? Kalau ingin betul, ini ingin betul, maka N-nya harus desimal atau pecahan. Coba kita masukkan UN 100 ini. A-nya 4 itu 4.
N-1, N-nya dicari. B-nya 8 itu. Lalu lanjutannya. Ini 100 tetap, 4 tetap, N kali 8, 8N, min 1 kali 8, min 8. Lalu 8N ini ya. 4 kurangi 8 itu min 4. Paham ya? Min 4 pindah ke kiri. Plus 4 tambah 100, 104. Kalau semuanya dibagi 8, 8N bagi 8 itu N, 104 bagi 8, 13. Karena ini bilangan bulat, maka 100 anggota suku barisan. Jadi kalau dikatakan bukan, berarti salah. Jadi jawaban 3 salah. Kalau begitu, tetap ada 2 yang benar ya, 1 dan 2 tadi. Kalau kamu nggak suka ini, cara ini, bisa aja diurut ya. 36 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sampai mendekati 100 dan melebihi 100. Apakah 100 ikut? Kalau ikut berarti ini salah. Nah, gitu loh. Tapi kalau dihitung dengan ini boleh. N-nya harus dapat bilang, kalau dapat bilangan genap berarti 100 anggota suku barisan. Kalau ini desimal atau pecahan 100 bukan. Ya, 100 bukan. Oke ya, paham ya? Oke. Karena N-nya 13, bilangan bulat, maka 100 adalah suku barisan. Kalau dikatakan bukan, berarti salah. Karena anggota ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat pernyataan yang keempat di soal tadi. Pernyataan keempat, terdapat 2 suku barisan dengan selisih 20. Ini juga salah katanya. Coba kita buktikan. Barisan aritmatikanya ini. Bedanya berapa ini? 8. Ya. 12 kurangi 4, 8. 20 kurangi 12, 8. Karena beda 8, tidak mungkin ada 2 suku barisan dengan selisih 20. Kenapa? Yang mungkin ya 8 dan kelipatannya. Ya. Jadi 8, 16, 24, 8 kali 3, 8 kali 4, 32, 8 kali 5, 40. Ini nanti. Tidak mungkin ada 2 suku barisan dengan selisih 20. Mana ada? Nanti ini tidak mungkin ada selisihnya 20. Ini kalau manual aja 12 kurangi 4, 8. Tidak ada nanti yang selisihnya 20. Ini 28 kurangi 12 ini berapa? 16. 36 kurangi 12, 24. Ya, tidak 20, bukan 20. Ya. Pasti tidak ada. Maka yang benar, ada 2 pernyataan yang benar, yaitu pernyataan 1 dan 2. 3 dan 4 tadi salah. Sehingga itu jawaban C. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat. Contoh 3 diambil dari tahun 2022 ya. Ini soalnya dari angka-angka 1, 2, 3, dan 5 akan disusun bilangan yang terdiri dari 6 angka. Dengan syarat angka 3 dan 2 boleh muncul 2 kali. Banyaknya bilangan yang terbentuk adalah, ini soalnya permutasi kombinasi. Ya. Kaidah pencacahan di semester 5 kurikulum nasional. Ya. Lalu kalau tadi soal 2, soal pertama itu barisan dan deret. Kalau di kurikulum nasional itu kelas 11. Kalau di kurikulum merdeka itu kelas 10. Ya. Oke, sekarang jawaban yang disiapkan ini. Boleh 3 dan 2 boleh muncul 2 kali. Ini bilangannya ada, angkanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dibuat 6 angka ya, bilangan-bilangan dari 6 angka. Berarti ini dipakai semua 4, 3 muncul 2 kali, berarti 3-nya ada 2 nanti, 2 muncul 2 kali. Nah, kalau ada yang muncul 2 kali atau 3 kali, itu pakai permutasi dengan beberapa anggota sama ya. Ya. Jadi coba kita lihat ini. 1, 2, 3, 5, saya tulis lagi ini. Permutasi atau ini ditulis rumusnya dulu. Permutasi N unsur dengan P unsur sama, Q unsur sama, R unsur sama adalah ini rumusnya. P permutasi N faktorial dibagi P faktorial kali Q faktorial kali R faktorial dan seterusnya. Kalau di sini ada P, Q, R berarti P, Q, R. Kalau ada hanya P dan Q saja berarti P kali Q di bawah ini. Oke ya. Angka yang tersedia tadi 1, 2, 3, 5. Tapi 2 dan 3 boleh dipakai 2 kali. Makanya 2 dipakai 2 kali, 3 dipakai 2 kali. Sehingga ini ada berapa ini?
Ada 6 angka. Kepakai semua. Berarti N-nya ada 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. P-nya ada 2 ini. 2 ini P. 2. P-nya adalah 2, ada 2 buah ini maksudnya. 3-nya ada 2 buah, maka Q-nya 2 juga. Jadi kalau ada 2 buah, maka P-nya 2. 3 ada 2 buah, maka Q-nya 2. Jadi ini N-nya nanti diganti 6, P-nya diganti 2, Q-nya diganti 2, R-nya nggak ada. Oke, kita lihat. Banyak bilangan 6 angka yang terbentuk adalah permutasi, ini tadi rumusnya ya. Lalu ini N-nya diganti 6, P-nya diganti 2, Q-nya diganti 2, R-nya nggak ada. 6 faktorial itu apa sih? Ini 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 2 faktorial ya 2 kali 1. Ini 2 faktorial 2 kali 1. 2 kali 1 berapa? 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Sama enggak dengan atas? Sama. Yang sama saya tandai, saya kasih warna sama. Merah. Karena sama bisa dicoret. Serot, serot, hilang. Ya. Kalau ngalikan kayak gini, 5 ini kali 2 dulu. Berapa? 10. 6 kali 3, 18. Kali 1, 18. Kali 10 tadi, 180. Berarti banyaknya bilangan sebanyak 180. 180 itu adalah jawaban C. Paham ya? Ini adalah kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi. Ini permutasi dengan beberapa unsur sama. Oke, kita lihat lagi soalnya yang keempat. UTBK 2022. Kita lihat soalnya. Fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat min 3x. Nilai f kurung f 2. Dibagi f kurung 2 dikurangi F2 sama dengan berapa. Kalau kayak gini nih, langkahnya begini aja. Kita lihat dari sini. Kan efek diketahui. Kita cari F2, caranya apa? X-nya diganti 2. Ketemu F2 kan? F2 ketemu di dalam angka, karena X-nya diganti 2. Kalau sudah ketemu ini F2, masukkan ke sini. Serat, ini F2 dari angka yang di sini. Serat. Nah, hasil ini dimasukkan ke sini lagi. Itu berarti FF2. Ini diganti angka yang didapat tadi, ini diganti angka yang didapat lagi. Dan seterusnya ya. Kita lihat nanti di pembahasan. Itu hanya pengantar. Ini jawaban A, ini jawaban D, jawaban B, jawaban E, jawaban C. Oke ya. Kita lihat pembahasannya. Tadi diketahui ini Fx sama dengan X kuadrat min 3X. Kalau ditanya F2, tinggal X-nya diganti 2. X-nya diganti 2. Kuadratnya tetap, min-nya tetap, 3-nya tetap, X-nya diganti 2. 2 kuadrat itu 4, min-nya tetap 3 kali 2, 6. 4 kurangi 6, min 2. Oke ya. Lalu tadi kita butuhkan ini, F2. Ya ini tetap dipakai efeknya. Cuman ini X-nya ini diganti F2. F2 berapa ini loh? F2 min 2. Ya toh? Berarti karena ini X-nya diganti F2, ini pun diganti F2. Berapa? Min 2. Min 2 masuk sini. Min 2. Ini F min 2 ini ya. Ini sama dengannya tetap ini. X ini diganti min 2 ini. Min 2 kuadrat ini. Min ini tetap 3. Tetap. Lalu X-nya diganti min 2. Ini min 2. Paham ya? Terus. Min 2 kuadrat berapa? 4. 3 kali min 2. Min 6. Kali min plus 6. 4 tambah 6, 10. Ini F2 sudah kita dapat 10. F2-nya min 2. Diingat-ingat ini ya. Coba di halaman berikutnya. Kita mau nyari ini sekarang. F, F2. Berarti tetap yang ini tadi, ini efeknya pakai ini. Cuman X-nya diganti apa? Diganti ini loh. Berapa? 10. Berarti X-nya diganti 10, X-nya diganti 10. Nah ini dapat tadi ini. Ini F2. Sama dengan 10 kuadrat min 3 kali 10. 10 kuadrat 100, 3 kali 10, 30, 10, 100 kurang 30, 70. Lalu yang ditanya tadi kan ini, ya, nilai dari ini. F2, F-nya 3 kali kan ini toh. F-nya 3 kali 2, ini 100, min 30, 70, ini 70.
Lalu yang ini FF2 di halaman sebelumnya tadi, yang ini kan nilainya 10. Dari mana ini kelihatan 10? Maka ini diganti 10, ini 10. Lalu F2-nya ini tadi sudah kita tahu di awal min 2 ya. Sudah kita cari tadi. 70 bagi 10 berapa? 7. Min dengan min. Plus 2. 7 tambah 2, 9. Itu sudah ketemu. 9 itu jawaban A ya. Jawaban A. Nanti kalau kamu ikuti ASJ channel ya di YouTube, maka kalau kamu buka deskripsi, di situ ada, di deskripsi itu ada link. Kalau kamu klik, maka akan muncul materi yang sedang kita bahas ini berupa PDF ya, berupa PDF. Bisa di-download gitu. Sehingga tidak perlu nyatet, ya, tidak perlu nyatet. Bisa di-download. Dan apabila nanti kamu belajar ini tidak paham, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang. Yang serius ingin berdiskusi, bertanya, pasti dilayani. Oke ya, kita lihat ada apa ini. Oh ini ayo berlatih 1. Diambilkan dari soal UTBK 2023. Jadi ini kamu coba soal ini. Ini soalnya, ini soal apa ini? Statistik rupanya ya. Lalu ini jawaban yang disiapkan. Nih, ya. Ini soalnya ini. Nah ini kalau kamu klik tadi di deskripsi tadi, lalu di-download, ini kan punya soal kayak gini akhirnya. Gitu. Terus ayo berlatih 2 dari tahun 22. Ini soalnya, ini juga statistik ya, ada modus, tidak memiliki modus. Lalu jawaban yang disiapkan ini dan D, yang E ya. Bisa dicoba ya. Coba aja ya, jangan takut salah. Lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Yang berani nyoba, ya toh? Yang berani nyoba. Kalau nggak bisa gimana? Ingin tanya, nomor WA pribadi di paling belakang, ya toh? Dimanfaatkan. Lalu ini, ayo berlatih 3 tahun 2021. Ini soalnya, ini juga soal statistik rupanya, ada median, ada modus. Oh ini seperti soal tadi. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Ini pernyataan 1, pernyataan 2. Lalu jawaban yang disiapkan ini, lanjutan ayo berlatih 3. Nah ini jawaban yang disiapkan. Ini sama dengan yang tadi pertama kali itu ya. Ini. Kalimatnya sama. Terus ayo berlatih 4. Soal UTBK tahun 2015. Ini soalnya Bapak-Bapak ini. Oh, rupanya statistik juga. Ini rata-rata ini, ya toh. Ini ada median kan statistik. Ini jawaban yang disiapkan, ya toh. Oke ya. Dicoba aja ya, dicoba. Nah, ini tadi yang saya maksudkan kalau ingin berdiskusi atau bertanya bisa menghubungi nomor WA pribadi itu. Oke ya. Nah, barangkali ada yang ditanyakan? Tidak ada, belum ya. Oke, saya kira cukup sampai sekian apa yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.